Artinya begini, kalau kita kaitkan dengan Islam, kita tuh melakukan sesuatu seolah-olah Allah melihat kita. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Halo Teh Marfa, apa Halo kabar? juga, alhamdulillah baik, sehat, dan tetap semangat. Masya Allah. Teh Marfa mau ngobrol dong. Boleh. Teh Marfa itu lulusan mana sih? Saya lulusan S1 UPI Kampus Serang, kemudian S2-nya di Untirta Kampus Serang. Wah, Masya Allah. Kalau menurut Teh Marfa nih, ada nggak sih Teh perbedaan antara mahasiswa zaman now, zaman sekarang, sama mahasiswa saat Teteh dulu? Kalau perbedaan kayaknya banyak ya. Nah, kalau persamaan udah pasti sama-sama mahasiswa ya. Perbedaannya mungkin kalau sekarang kita lihat media sosialnya makin banyak. Kalau zaman dulu masih Facebook ya, belum ada IG juga, belum banyak yang menggunakan IG, dan kebanyakan juga kalau zaman dulu kayaknya masih ada SMS juga ya. Nah, itu perbedaan yang paling terlihat jelas ya, media sosial. TikTok, sekarang udah banyak mahasiswa-mahasiswa, bahkan dosen-dosennya pun main TikTok juga. Sekarang udah rada jauh ya memang, dari segi usia ada istilah generasi apa tuh? Zilenial ya, generasi zilenial, bahkan udah masuk ke generasi alfabet. Generasi apa nih Teh? Generasi alfa dan sebagainya. Nah, itu dari situ saja karakter-karakter mahasiswa pasti sudah berbeda dengan zaman-zaman saya dulu ya. Di zaman saya dulu, organisasi itu masih menggebu-gebu banget, tapi nggak sampai ketinggalan juga. Jadi belajar juga harus tetap, dan organisasi juga sangat penting. Karena dari organisasi itu kita bisa banyak dapat ilmu tentang manajemen organisasi, kemudian banyak ketemu orang, dan di situ banyak belajar juga selain ilmu perkuliahan. Kalau zaman sekarang, kalau dilihat-lihat, nggak semua ya, tidak semuanya, tapi sebagian sepertinya sudah jarang tertarik untuk berorganisasi. Bener nggak ya? Jarang sekali setelah kuliah tuh mereka senang gitu kumpul-kumpul sama teman-teman untuk ngobrolin organisasi. Lebih senang dengan jalan-jalan kemana gitu. Kemudian nyantai-nyantai di kosan. Itu kalau dilihat seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman nggak seperti itu sih bagus ya. Itu doang sih kalau dilihat perbedaannya yang cukup signifikan. Tadi kan Teh Marfa bilang ya, kalau era sekarang itu banyak banget nih penggunaan medsos, media sosial. Dan aku rasa pribadi juga semakin kesini tuh karena perkembangannya semakin maju, jadi kayak ada khawatir gitu kalau ada hal-hal yang tertinggal, takut ketinggalan gitu tuh Teh. Malah jadinya nanti nggak ada temen. Menurut Teh Marfa gimana tuh? Bahasa anak sekarang FOMO ya. FOMO itu ikut-ikutan ya, kalau nggak salah ya. Nanti bisa teman-teman cari lebih jauh. Kenapa banyak orang yang merasa ketinggalan, itu karena memang mereka lebih sering main di media sosial, berselancar di media sosial. Dan pada akhirnya mereka akan merasa, oh teman saya udah sampai ke sini nih, ke titik ini, saya baru ke titik ini gitu. Dan merasa tertinggal jauh gitu. Karena memang patokannya adalah media sosial. Tahu nggak teman-teman? Di media sosial nggak mungkin kita menampilkan hal-hal yang tidak bahagia. Banyak orang yang menampilkan hal-hal yang baik aja di media sosial. Padahal di kehidupan nyatanya belum tentu itu sebahagia itu. Sama kan seperti kita, kadang-kadang kita juga kalau menampilkan sesuatu di media sosial pasti pengennya yang bagus-bagusnya, yang bahagia-bahagianya pada saat jalan-jalannya gitu.
nggak mau tuh memperlihatkan kesedihan, kesusahan, itu pasti nggak mau. Itu pun yang terjadi dengan orang lain. Jadi kalau kita sudah menyadari itu dan paham itu, pasti kita nggak akan termakan oleh status temen, status orang lain gitu, status tetangga kita yang mungkin beli kulkas baru gitu ya, beli mobil baru, dan itu nggak akan terpengaruh oleh itu, dan hati kita juga nggak akan merasa bahwa kita akan tertinggal, karena kita tahu bahwa setiap orang itu punya kehidupan masing-masing. Ya kita jalanin aja kehidupan kita dengan mindful, dengan bermakna gitu. Disadari dengan berkesadaran penuh lah. Kalau kita menjalani itu dengan kesadaran penuh tanpa ada campur tangan media sosial, itu akan lebih terasa dan lebih bermakna gitu, berwarna, serta kita juga bisa menikmatinya gitu tanpa ada kontrol-kontrol dari luar begitu. Jadi intinya kita tuh bisa nggak ikut-ikutan kalau kita sudah tahu cara mainnya media sosial seperti apa. Padahal kita juga suka mempraktekkan itu ya. Kalau kita posting di status, itu pasti yang bagus-bagusnya aja, bener nggak? Nah itu udah paham sih kalau begitu. Mindfulness ya Teh. Mindfulness. Sebenarnya gimana sih Teh pandangan mindfulness dari Islam sendiri? Ya, mindfulness itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan Islam, itu Islam tuh mengajarkan banyak tentang mindfulness. Salah satunya adalah di sholat. Nah, di sholat itu kita diajarkan untuk khusyuk ya, khusyuk. Artinya kita harus benar-benar sepenuh hati menyadari kalau kita tuh sedang sholat, sedang berdiskusi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu mindfulness itu kalau dalam Islam. Ketika kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, berarti kita harus menikmati gitu. Menikmati kalau kita lagi nyapu, kita nikmatin kita lagi nyapu. Kalau kita lagi ngerjain tugas atau ngerjain laporan dan sebagainya, kita nikmatin. Jangan sampai hati kita di mana, jasad kita di mana gitu. Nah, itu udah nggak mindfulness. Jadi sebenarnya kalau di Islam sendiri ada di Quran surat Mu'minun ayat 1 sampai 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya." Khusyuk di sini artinya hadir sepenuh hati, baik itu pikiran dan jiwanya. Jadi kita benar-benar memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Nah, ini mindfulness dalam Islam. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, artinya begini, kalau kita kaitkan dengan Islam, kita tuh melakukan sesuatu seolah-olah Allah melihat kita. Tapi kalau kita nggak bisa, kita melakukan sesuatu seolah-olah kita melihat Allah gitu. Itu udah tertinggi banget ya. Namanya di konsep Islam itu adalah muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita. Jadi kita nggak salah-salah dalam melakukan sesuatu. Kalau kita menyadari bahwa Allah itu mengawasi kita nggak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang sudah Allah kasih kepada kita. Ada juga tentang ihsan. Jadi mindfulness yang membawa cinta. Di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Masya Allah ya, kalau di Islam kita diminta untuk sadar bahwa Allah itu melihat semua tindakan kita. Kalau kita sudah sadar dan mindful seperti ini, gak ada lagi tuh koruptor-koruptor. Gak ada lagi tuh yang namanya pencurian dan sebagainya gitu. Kejahatan-kejahatan tuh ya insya Allah tidak ada lagi, karena semua manusia sudah mindfulness. Jadi bukan hanya di kehidupan sehari-hari aja, ternyata Islam juga sudah mengajarkan kita untuk mindfulness dalam melakukan apapun.
apalagi melakukan kebaikan. Kalau untuk tips and triknya ada nggak ya Teh supaya kita bisa mindfulness? Ada dong, pasti ada. Jadi kalau kita mau melakukan keseharian atau kegiatan, kita awali dengan berdoa. Nah, ini adalah salah satu bentuk mengawali mindfulness kita. Doa sebelum melakukan sesuatu. Dan ini juga supaya kita benar-benar menyadari bahwa hidup ini adalah karunia yang begitu besar. Jadi tidak ada tuh satu hari itu melakukan hal-hal yang sia-sia. Kemudian selanjutnya kalau memang sudah berkegiatan, coba ambil jeda. Kalau kita udah mulai nggak fokus, udah mulai buyar gitu ya pikirannya, tidak fokus ke satu kegiatan, ambil jeda dan tarik nafas, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian nikmatin gitu, nikmatin udara yang dihirup, dan sambil, kalau di Islam kita diajarkan untuk istighfar, membaca asma Allah dan sebagainya, supaya kita kembali lagi fokus. Nah, itu salah satu tips ya untuk menerapkan mindfulness. Dan selanjutnya, niat dalam setiap perbuatan. Jadi niat itu bukan hanya di pagi hari saja, tapi juga setiap berkegiatan kita harus niatin. Niatnya buat apa nih kegiatan kita? Niatnya untuk ibadah. Kalau kita udah niat ibadah, insya Allah dalam setiap tindakan kita ya akan dilipat gandakan atau akan dihitung sebagai pahala. Kalau nggak ada niat, ya berarti sia-sia dong kegiatan-kegiatan kita. Jadi diniatin dari awal sampai akhir. Niat itu di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi jangan sampai kegiatan kita itu tidak ada niat apapun gitu. Mau itu ngajar, mau itu kerja kantoran, semuanya sebenarnya ujungnya pasti ke akhirat kan gitu. Ujungnya pasti mengejar surga. Nah, gimana caranya supaya aktivitas kita itu bisa membawa kita ke surga gitu. Jangan sampai kegiatan kita atau pekerjaan kita, profesi kita itu malah membuat kita masuk ke dalam neraka gitu. Jadi harus berhati-hati banget setiap harinya. Harus diniatkan untuk ibadah. Pesan untuk kita semua dong Teh. Ya, mindfulness itu sebenarnya nggak hanya tentang berkesadaran aja, tapi lebih daripada itu juga bisa melatih spiritual kita untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah mindfulness, kita akan ngerasain bahwa setiap langkah, setiap ucapan, setiap tindakan kita itu pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih dekat aja. Kalau kita udah mindful dalam kehidupan sehari-hari, kita akan lebih sadar dan lebih dekat sama Allah. Nah, semoga kita menjadi hamba yang lebih khusyuk lagi, lebih fokus, lebih sadar bahwa setiap langkah kita itu adalah dicatat sebagai amal ibadah. Mau pilih arah mana nih langkah kita? Mau ke arah kebaikan atau keburukan? Tinggal pilihannya ada di kita. Begitu. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih banyak Teh Marfa. Sama-sama.